Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erni Ramunaha dengan NIM 3122102 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Ada anggapan bahwa hanya dalam relasi dengan Tuhan, manusia memahami hakikat kemanusiaannya dan menemukan arti serta tujuan hidupnya. Bagian berikut ini kita akan membahas beberapa aspek mendasar dari kesaksian Alkitab tentang hakikat manusia menurut pandangan Kristen. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia diciptakan Allah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal, termasuk manusia, terjadi dalam proses evolusi dan karenanya sulit untuk memberi landasan mengapa manusia adalah pencari makna. Sebagai makhluk, ia tetap makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan khaliknya. Apa implikasi kemakhlukan manusia? Sebagai makhluk, pertama-tama ia tergantung kepada Allah, khalik sumber kehidupannya. Sebagai khalik, Allah berdaulat atas hidup dan tujuan manusia. Karena itu, manusia menerima kemakhlukannya akan menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidupnya. Itulah sebabnya secara hakiki manusia selalu mendambakan relasinya dengan sebagai kemakhlukannya dan penciptaannya oleh Allah. Tidak ada alasan apapun untuk mencari makna hidup ini di luar diri sendiri atau masyarakatnya. Dalam hal ini, Marx konsisten karena ia menolak keberadaan Allah pencipta. Ia juga menolak mencari makna dan hakikat manusia di luar diri manusia itu sendiri. Sebagaimana disampaikan pembahasan tentang penciptaan, alam semesta dan segala isinya, Alkitab menolak teori evolusi sebagai teori asal-usul, termasuk asal-usul manusia yang sejak awal manusia berbeda sejak hakiki dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia tidak berasal dari kera. Manusia bagaimanapun tetap ciptaan dan tak bisa menamai penciptanya, meskipun dengan daya rasionalitas yang luar biasa apapun. Yang diciptakan tidak akan menamai pencipta. Yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei. Salah satu aspek hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah inilah yang dikenal dengan istilah imago Dei. Tradisi Kristen yang mendasar dirinya pada cerita Alkitab dalam kajian 1 telah menafsirkan makna kesegambaran manusia dengan Allah dengan berbaca macam arti. Hal ini bisa diartikan juga secara salah seolah-olah manusia mirip dengan Allah. Sebagai makhluk yang diciptakan, manusia akan tetap berbeda dengan Allah, Sang Pencipta. Sudah ada banyak arti diberikan kepada konsep ini, antara lain sebagai wakil Allah di dunia, dalam arti pelaksana atau mandataris Allah untuk tugas kebudayaan. Akan tetapi, tugas mandataris menunjukkan kepada relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Serta alam semesta ini, pada zaman bapak-bapak gereja, ide ditafsirkan sebagai kemampuan rasional manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain.
Ada juga yang mengartikan kesegambaran itu sebagai kemiripan dalam sifat-sifat Allah. Dari berbagai arti yang ditawarkan oleh para ahli, arti yang paling mendasar yakni potensi atau kemampuan manusia untuk berhubungan atau merespons Allah. Dan dalam arti ini, manusia adalah makhluk religius. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah, berarti manusia diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi pihak lain yang diajak komunikasi oleh Allah. Dan kehendaknya serta menuntut responnya. Kenyataan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah berfirman atau memberi perintah kepada manusia adalah bukti bahwa manusia dengan satu lain cara dapat menyatakan hubungannya dengan Allah. Pencipta manusia sebagai gambar Allah memungkinkan terjadinya sesuatu antara Allah dan manusia, yaitu makhluk yang berhubungan dengan Allah dan kepada siapa ia berfirman. Implikasinya bagi tanggung jawab kesadaran akan adanya kodrat ilahi di atas manusia dan tak terbatas ini mendorong manusia untuk selalu kagum, takjub, dan rendah hati, yang mendorong manusia untuk beribadah kepadanya. Potensi ini dapat mengarah kepada yang positif, yakni merespon dengan percaya kepada Allah atau yang dianggap Allah, namun juga bisa mengarah kepada yang negatif, yakni penolakan dan penyangkalan akan eksistensi Allah dengan segala konsekuensinya. Potensi ini, sebagaimana potensi yang lain, perlu dipupuk, diarahkan, serta dikembangkan agar dimanifestasikan secara bertanggung jawab dan menuju kepada pertumbuhan yang sehat. Kecenderungan untuk terus berorientasi kepada kodrat ilahi di atas dirinya. Itulah yang disebut dimensi religius. Dari manusia yang menjadi manusia, makhluk religius. Jadi, ada kaitan erat antara manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dengan potensi religius, kesadaran religius yang membuatnya sebagai makhluk religius. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan kepada kenyataan bahwa manusia adalah tidak sendirian, selalu dalam keterhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama. Perdebatan mengenai hakikat manusia dalam dimensi individual dan kolektif telah berjalan lama, yang dikenal dengan sosialisme. Pada sistem ini, hak-hak dan kebebasan individu harus tunduk kepada kepentingan kelompok atau masyarakat. Persaingan ideologis seperti ini telah terjadi dan dikenal perang dingin, meskipun perang dingin itu kini telah berakhir dan kelihatannya sistem kemasyarakatan dan ekonomi kapitalis tampak unggul. Hal ini tidak berarti bahwa pemutlakan dimensi individual manusia adalah suatu kebenaran yang didukung oleh Kristen. Bagaimanakah sesungguhnya sikap Kristen yang bertanggung jawab dalam hal ini? Nah, kita harus mengkritik terhadap segala bentuk privatisasi ajaran Kristen yang fundamental, seperti privatisasi berdosa dan keselamatan maupun pemahaman diri yang sangat individualistik. Pada kitab Kejadian 2 dinyatakan bahwa tak baik kalau manusia itu sendiri, oleh karena itu Allah menciptakan penolong yang sepadan. Hal ini tidak hanya terbatas pada manusia jenis kelamin yang lain, tetapi juga bahwa manusia sendirian adalah tidak baik.
Allah menghendaki manusia hidup dengan selamanya, ada ahli teologi bahkan yang mengatakan bahwa hanya dalam hubungan dengan orang lain kita memahami dan menemukan hakikat kita sebagai manusia. Hal ini membawa implikasi bahwa manusia selamanya dan selalu berorientasi kepada sesamanya. Manusia tak tahan dalam kesendirian. Orientasi kepada sesama juga menyebabkan lahirnya berbagai pranata dan lembaga sosial. Misalnya, keluarga, komunitas dari lokal sampai internasional, maupun pranata politik, ekonomi, dan lain-lain. Dengan kata lain, lahirnya berbagai pranata sosial merupakan konsekuensi logis dari penciptaan manusia sebagai makhluk sosial. Orientasi kepada sesama manusia juga turut berperan dalam berbagai tindakan religius dan pertimbangan serta pengambilan keputusan etis. Itulah sebabnya orang tidak bisa beragama sendiri. Agama selalu merupakan fenomena sosial, walaupun hubungan seseorang dengan Tuhan atau yang dianggap Tuhan sangat bersifat pribadi. Inilah yang melahirkan komunitas iman seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Beragama tak bisa lepas dari komunitas karena tak mungkin beragama secara sendiri. Agama selalu punya dimensi sosial atau komunitas. Hal ini sehat sejauh komunitas-komunitas dengan identitas agamawi yang berbeda-beda tersebut tidak membangun tembok-tembok pemisah, apalagi prasangka dalam hubungan antara mereka. Kita harus berhati-hati dengan pandangan yang memutlakan dan mengunggulkan dimensi sosial, serta meremehkan dimensi individual, dan karenanya jatuh ke dalam kolektif. Yang keempat, manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Allah memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan, serta memelihara alam semesta, menunjukkan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan alam semesta ini. Inilah yang biasanya disebut sebagai tugas kemandatarisan manusia. Manusia sebagai mandataris Allah, dalam arti pelaksana dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini. Jadi, berbudaya adalah perintah atau mandat kita sebut dengan mandat kebudayaan. Mandat itu hanya bisa dilaksanakan karena Tuhan memperlengkapi manusia dengan potensi rasional, kemampuan rasional yang menjadi salah satu ciri khas manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Bahkan dengan binatang paling cerdas sekalipun, konsisten dengan tugas sebagai mandataris Allah, manusia diperlengkapi oleh Allah dengan potensi rasional. Dan karena itu, dapat berbudaya. Ini juga salah satu keunikan manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Bahwa rasionalitas adalah keunikan manusia, ternyata dalam fakta bahwa kebudayaan manusia dalam arti yang sempit sebagai buah rasionalitasnya mengalami perkembangan maju, dan perkembangan itu telah membawa kita pada apa yang kita kenal dengan zaman ilmu dan teknologi modern. Dengan kata lain, kemajuan manusia yang membawa manusia kepada abad ilmu dan teknologi modern adalah konsekuensi logis dari rasionalitas manusia penciptaan dengan segenap akal budi. Jadi potensi rasional manusia dengan segala produk dan hasilnya
perlu dipakai untuk mengasihi Allah juga. Tanpa itu, kita akan berulang kali menyaksikan pemusnahan umat manusia dan peradabannya seperti dalam pedoman Hiroshima dan Nagasaki pada waktu yang lalu. Yang kelima, manusia sebagai makhluk etis. Secara klasik, Alkitab menggambarkan bahwa manusia diberi hukum atau nomos oleh Allah dalam bentuk larangan memakan buah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Atau nomos itu menempatkan manusia pada persimpangan jalan ketika ia dapat memilih di antara dua alternatif. Dari dua alternatif itu adalah ketaatan atau pelanggaran terhadap nomos. Dapat juga berarti berbuat yang baik atau jahat. Kesempatan untuk memilih ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dari dua alternatif yang diperhadapkan kepadanya. Dengan kata lain, manusia tidak secara determinatif harus memilih salah satunya. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti nalurinya. Ajaran Kristen mengedepankan adanya pilihan yang bebas, dan hanya karena adanya pilihan bebas itulah manusia tidak saja bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi juga diminta mempertanggungjawabkan pilihannya itu. Sebab tanpa pilihan bebas, manusia tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab. Yang pertama, kesadaran untuk bertanggung jawab, dan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dari alternatif di atas. Ketiga, manusia mempunyai pertanggung jawab etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya. Untuk sementara, kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari uraian tersebut. Dari deskripsi tentang hakikat manusia, di atas kita dapat memahami mengapa Kitab Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dari deskripsi tersebut kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia ditempatkan oleh Allah dalam hubungan multidimensional atau hubungan yang berdimensi banyak, yaitu dengan Allah sesama manusia, diri sendiri, dan dengan Allah semesta. Karena manusia juga adalah makhluk etis, setiap dimensi hubungan itu mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab etis. Sekian dan terima kasih. Shalom.